Ini adalah mobilisasi praperang paling mengerikan di Afrika. Para pendeta mengusap tubuh mereka dengan daun yang direndam dalam air suci, tetapi mereka tidak tahu bahwa peluru-peluru ini adalah peluru kosong yang telah diolah. Keesokan harinya, anak-anak ini dikirim ke medan perang. Mereka bergegas ke garis depan tanpa ragu-ragu. Mata mereka tidak menunjukkan rasa takut atau gentar, hanya niat membunuh yang dingin. Yang lebih mengerikan lagi adalah, mereka tidak lagi dapat membedakan antara keadilan dan kejahatan. Mereka bahkan menculik anak-anak seusia mereka dan memaksa mereka bergabung dengan geng remaja. Dengan suara tembakan, jeritan kesakitan segera memenuhi udara. Mereka dengan gembira menyambut anggota barunya. Melihat ini, sang jenderal memutuskan untuk bertindak selagi kesempatan masih ada. Ia segera memerintahkan untuk menyerang stasiun televisi. Dalam sekejap, semua bersemangat ingin kembali ke medan perang. Dengan ledakan granat, mereka melancarkan serangan. Tidak seorang pun yang selamat di stasiun televisi tersebut. Kemenangan dalam pertempuran ini membangkitkan semangat. Keesokan harinya, di bawah kepemimpinan yang kuat, mereka dengan berani menyerbu kota, mempersenjatai diri dengan AK, dan langsung membunuh siapapun yang mencoba melarikan diri. Namun, tepat ketika mereka membersihkan medan perang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat anak laki-laki itu perlahan ambruk, Johnny melihat posisi musuh. Menggunakan isyarat, ia mengarahkan tim untuk mengapung musuh. Dengan suara tembakan, bahaya berhasil dihindari. Namun, rekannya terluka parah, dan seluruh tim tidak memiliki peralatan medis. Johnny hanya bisa membantu rekannya ke rumah sakit. Sayangnya, mereka tidak diizinkan membawa senjata ke rumah sakit, yang menyebabkan perdebatan sengit antara kedua belah pihak. Dalam perjalanan untuk menyerang kota berikutnya, mereka melihat pasukan PBB mulai numbuh, yang menunjukkan bahwa tentara pemerintah telah dikalahkan oleh teroris. Ini berarti mereka dapat menjarah kota dengan lebih mudah. Johnny memimpin anak buahnya ke rumah sebuah keluarga kaya. Mereka menemukan sejumlah besar perhiasan di dalamnya. Johnny menduga bahwa keluarga kaya seperti itu pasti kaum intelektual. Jadi dia mengajukan pertanyaan kepada pemilik rumah. Bagi Johnny, ini adalah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawabnya seumur hidupnya. Namun bagi pasangan itu hanyalah tebakan kecil. Wanita itu langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Namun Johnny merasa harga dirinya telah dihina. Akhirnya, dia dengan brutal membunuh pasangan itu. Keesokan harinya, ketika Johnny menemukan para teroris sedang menerima misi baru, para teroris tiba-tiba memberitahu Johnny. Dia tidak perlu lagi berjuang untuknya, karena dia sekarang adalah seorang prajurit biasa. Dan kelompok prajurit elit Johnny akan segera dibubarkan, senjata mereka diambil. Johnny tiba-tiba menjadi agak gila dan bingung, bertanya kepada jenderal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, sementara para teroris telah berubah sepenuhnya. Film ini berdasarkan perang saudara Libya, dan aktor yang memerankan teroris bersumpah sepenuhnya terlibat dalam produksi ini. Dalam kenyataan, dia adalah Johnny yang sebenarnya, yang mulai mengangkat senjata dan berpartisipasi dalam perang pada usia 10 tahun. Dan di akhir film, foto-foto asli mereka selama perang ditampilkan.